Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnainul Fianing Putri dari kelas 11 IPS 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang materinya membahas mengenai ideologi dunia dan pengaruhnya terhadap nasionalisme di Asia dan di Afrika. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ideologi? Jadi, ideologi merupakan pemikiran yang tersistem dan terkonsep yang diyakini mampu membawa pada tujuan tertentu. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi dalam arti sempit itu adalah pemerintahan di tangan rakyat, teman-teman. Menurut Presiden Amerika Serikat, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menuntut adanya konstitusi, pemilu, kemerdekaan bicara, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, serta kemerdekaan beragama. Demokrasi pertama kali diterapkan di kota Athena pada masa Yunani kuno sekitaran abad keempat sampai kelima sebelum Masehi. Saat itu Athena menetapkan demokrasi langsung. Di dalam demokrasi terdapat res politica. Berikutnya nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham yang mengedepankan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang ditimbulkan oleh persamaan diisi yang berkaitan dengan sejarah, agama, dan bahasa kebudayaan sebagai kesatuan bangsa. Berikutnya kita masuk ke materi liberalisme. Liberalisme lahir paling awal dalam sejarah Eropa modern. Liberalisme berasal dari bahasa Latin libertas, yang artinya kebebasan. Paham liberalisme mencita-citakan masyarakat bebas untuk setiap individu dan menolak adanya batasan-batasan khususnya mengenai pemerintahan, ekonomi, dan agama. Liberalisme lahir sebagai perlawanan dari kuatnya dominasi agama dan bangsawan yang menciptakan sistem feodal. Awal perkembangan liberalisme terjadi di Inggris pada tahun 1215. Raja John mengeluarkan Piagam Magna Carta yang menjamin kebebasan hak individu. Piagam Magna Carta merupakan langkah awal pembatasan kekuasaan absolut para raja Inggris. Pada dasarnya, Magna Carta adalah perjanjian damai antara Raja John dan para baron atau bangsawan. Pemikiran lebih lanjut mengenai liberalisme di Inggris dikembangkan oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul The Trade Off. Dalam buku tersebut, John Locke menyatakan bahwa pemerintahan memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar rakyat. Dalam suatu negara juga dikemukakan oleh John Locke. Peristiwa penting yang dilandasi liberalisme adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Liberalisme sangat erat dengan paham demokrasi. Dalam bidang ekonomi, liberalisme dianggap bisa mencapai kesejahteraan rakyat. Pemikiran demikian dikemukakan oleh Adam Smith melalui karyanya The Wealth of Nations. Adam Smith merupakan tokoh yang mempelopori perekonomian yang bebas dari campur tangan pemerintah. Liberalitas ekonomi kemudian memunculkan kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi di mana perdagangan dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik modal suatu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pada pertengahan abad ke-15, Eropa mengalami kapitalitas yang pesat setelah revolusi industri di Inggris. Liberalisme ekonomi pertama kali memberi dampak untuk Indonesia pada masa kolonial melalui politik pintu terbuka ditandai dengan Undang-Undang Agraria 1870. Berikutnya kita akan membahas tentang sosialisme.
Sosialisme adalah paham yang menghendaki suatu masyarakat yang disusun secara bersama-sama agar menjadi masyarakat yang sejahtera. Sosialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan. Tujuan sosialisme adalah mewujudkan masyarakat sosialis tanpa kelas. Sosialisme lahir sebagai kritik terhadap revolusi industri yang berkembang akibat liberalisme. Dari revolusi industri muncul dua kelompok masyarakat, bisa juga disebut kelompok sosial, yaitu ada kaum borjuis sebagai pemilik modal dan kaum buruh yaitu sebagai para pekerja, atau bisa disebut juga sebagai kaum proletar. Sosialisme sebagai ideologi yang bersifat ilmiah sekaligus empiris baru tercipta dari pemikiran Karl Marx, teori perjuangan antar kelas. Berikutnya, materi yang terakhir adalah pan-islamisme. Pan-islamisme adalah paham yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam sedunia. Paham ini berasal dari gagasan Jamaluddin Al-Afdani yang terjadi pada abad ke-19. Pada abad ini terjadi kemunduran negara Islam, sebaliknya dunia barat mengalami kemajuan serta menguasai atau menjajah negeri-negeri Islam. Gerakan pan-islamisme ini merupakan perlawanan terhadap paham kolonialisme dan imperialisme barat. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani terbentuk dari hasil perjalanan ke beberapa negara di dunia, seperti Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Rusia, Inggris, dan Prancis. Tidak hanya di Mesir, intervensi bangsa barat terhadap negeri Islam juga turut dirasakan Jamaluddin di wilayah India, Afghanistan, Irak, dan Iran, yang menambah keyakinannya bahwa mengusir penjajah negeri-negeri Islam harus bersatu. Upaya itu disebut pan-islamisme. Di Indonesia, pengaruh pan-islamisme dapat dirasakan pertengahan abad ke-20. Djoko Amainoto adalah pemimpin Syarikat Islam. Ia berpendapat bahwa Islam itu mencakup kebebasan umat seluas-luasnya yang terkait dengan politik dan ekonomi. Ia menganggap Islam telah menggariskan persaudaraan yang harus dilakukan oleh umat Islam di negara manapun tanpa memandang suku, ras, dan kelas. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.